Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Maharani dengan NIM 2230106444. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alga Pyrophyta, di mana Pyrophyta atau Dinoflagellata atau bisa juga disebut dengan ganggang api adalah alga uniseluler dengan dua flagel yang berlainan, berbentuk pita, keluar dari sisi perut dalam suatu saluran. Pyrophyta memiliki alat gerak berupa flagel sebanyak 2 buah. Satu buah melingkar sedangkan satu lagi berada di bagian posterior. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri Pyrophyta. Adapun ciri-cirinya yaitu bersel satu atau yang disebut dengan uniseluler, bergerak aktif, dapat berfotosintesis karena mempunyai pigmen klorofil dan coklat kekuningan, bersifat parasit, habitatnya di laut, bersifat fosforensi atau memancarkan cahaya, sehingga laut akan bercahaya ketika malam hari. Yang ketiga yaitu habitat Pyrophyta. Di mayoritas dari lautan, tetapi ada beberapa spesies lain yang hidup di sungai. Pyrophyta adalah komponen yang penting dari plankton, khususnya pada kondisi hangat. Beberapa spesies adalah bentik atau terjadi dalam peristiwa simbiotik. Klasifikasi Pyrophyta. Adapun klasifikasi dari Pyrophyta terdiri dari dua, yaitu yang pertama kelas Desmophyceae, di mana ciri-cirinya memiliki flagel yang keluar dari ujung anterior atau apikal subapikal. Motil memiliki ordo Prorocentrales, memiliki dinding sel yang tebal, tersusun atas dua belahan atau teca. Selanjutnya berbentuk sferis, oval atau tetes air mata teardrops, dan yang terakhir terdapat di air tawar, payau, laut, dan contohnya yaitu genus Prorocentrum. Yang kedua, kelas Dinophyceae, di mana ciri-ciri dari kelas Dinophyceae ini yaitu flagelnya keluar dari posisi ventral, satu flagel terletak pada bagian sulcul, yang lainnya pada bagian cingulum. Yang kedua, memiliki anggota lebih banyak, salah satu flagella terdapat pada bagian transversal, yang lainnya pada bagian longitudinal. Pyrophyta memiliki 6 ordo. Yang pertama yaitu Dinophyceales, yang kedua Gymnodiniales, yang ketiga Noctilucales, yang keempat Peridinales, dan yang kelima Goniautucales. Selanjutnya reproduksi Pyrophyta, di mana reproduksi Pyrophyta terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama vegetatif, di mana dengan pembelahan sel yang bergerak, jika sel memiliki panser maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas membelah membujur, lalu keluarlah 2 sel yang dapat mengembara, yang kemudian masing-masing membuat panser lagi. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reduksi dengan mengeluarkan sel kembar yang telanjang. Yang kedua, seksual. Dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain. Dan yang ketiga yaitu sporik dengan zoospora atau contohnya Gloenodium, dan Aplanospora yang contohnya Gledonidium. Dan yang terakhir yaitu peranan Pyrophyta dalam kehidupan dan lingkungan, di mana peranan yang positif terdapat pada bidang perikanan, di mana sebagai makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton. Pada bidang pertanian, rumput laut untuk pupuk di pesisir. Pada ekosistem perairan sebagai produsen primer. Pada bidang industri, tanah di atom untuk amplas, isolasi, bahan dasar kaca. Pada bahan dasar makanan, gelidium agar-agar, kondrus atau minuman cokis, alginat, bahan campuran es krim, Pyrophyta atau makanan. Dan yang terakhir bahan obat-obatan atau chlorella.
Adapun peranan secara negatifnya yaitu pencemaran perairan dengan proses kopulasi meledak red tide sehingga menutupi perairan dan menimbulkan racun toksin sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup di dalam laut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi alga Pyrophyta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.